Dan akhirnya kebijakan untuk kenaikan tarif baja sudah resmi dimulai per hari ini. So, kira-kira dampak berikutnya apa yang akan terjadi pada market? Ini dia yang kita tunggu. Ya, tadi malam kita sudah melihat beberapa data ekonomi yang sudah dirilis terkait dengan data CPI dari zona Eropa, kemudian juga data yang kita tunggu adalah dari pasar tenaga kerja Amerika, yaitu job opening. Yang ternyata kalau secara agregat kita melihat dari inflasi zona Eropa terlebih dulu, yang ternyata hasilnya adalah 1,9%, turun dari 2,2%. Dan juga termasuk lebih rendah daripada ekspektasi 2,0%. Tentunya ini akan memberikan legitimasi ataupun legitimasi bagi ECB untuk melakukan penurunan suku bunga lebih lanjut. Nah, terlepas dari apa yang dilakukan nanti hari Kamis, teman-teman, hampir bisa dibilang 99% sudah dipastikan akan menurunkan suku bunga dan market kelihatannya sudah mulai mengantisipasi. Jadi hati-hati saja, kemungkinan dampaknya tidak akan terlalu menekan kepada euro, melainkan justru akan mendorong kepada euro. Nah, cuman masalahnya adalah bagaimana dengan nasib US dollarnya sendiri. Kalau misalkan ternyata dalam waktu bersamaan dolar masih tetap relatif lebih kuat, maka kemungkinan kecenderungannya kenaikan dari euro masih bisa tertahan terlebih dulu. Kecuali kalau misalkan euronya melihat ada kondisi di mana ECB mungkin memberikan indikasi bahwa mereka ekonomi dengan sangat efektif dari dampak penurunan suku bunga selama ini. Jadi ada isu yang diredam yaitu kaitannya dengan dampak dari tarif. Nah, tapi di sisi lain, posisi ini juga tidak menguntungkan bagi US dollar dan itu yang membuat kemungkinan keunggulan ataupun keuntungan bagi euro USD itu bisa saja dirasakan di hari Kamis nanti. Nah, bagaimana dengan hari ini? Dampaknya mungkin akan kita lihat setelah data ekonomi dari Amerika itu sendiri yang baru akan nulis nanti malam. Oke, setelah itu kita lihat dari sisi job opening. Tadi malam data dari Amerika menunjukkan angka yang relatif lebih tinggi dari ekspektasi, yaitu 7,39 dari 7,11. Lalu kemudian memang terjadi kenaikan dibandingkan bulan sebelumnya 7,2 juta. Dampaknya seperti apa? Ya memang dolar mengalami penguatan, itu pula yang membuat kenapa emas sempat tergelincir sampai triple 3 atau angka 3 ya. 3333 yang kemungkinan itu adalah zona support efektif untuk sejauh ini. Dan kita lihat dari beberapa kali terjadi penurunan kemudian dia rebound. Itu dikarenakan memang dampak tarif kelihatannya masih tetap membayangi market, termasuk juga kalau kita simpulkan dari data job opening kemarin sebetulnya terjadi peningkatan, walaupun dengan catatan teman-teman, ini kenaikan yang bisa dibilang tidak terlalu signifikan imbasnya. Artinya walaupun terjadi penguatan pada US dollar saat itu, ternyata dampaknya juga tidak terlalu tinggi. Pelemahannya masih tetap membayangi dan ketidakpastian lagi-lagi membantu kepada emas akhirnya mengalami dorongan kenaikan. Walaupun dengan demikian, kalau kita lihat dari apa yang terjadi kemarin, kita sudah sempat bahas poin-poin apa saja terkait dengan ketidakpastian masalah tarif, dan itu sudah kita lihat ya, dari status tarif, kemudian penundaan tarif, kemudian tekanan terhadap mitra dagang yang kemungkinan hasilnya akan kita lihat hari ini. Kira-kira apakah akan ada kesepakatan ataupun mungkin tawaran yang memang dinilai jauh lebih baik dari yang diinginkan Trump. Oke, kemudian masalah Amerika dan Cina ya, dan itu yang juga mungkin masih akan tetap menjadi concern utama dan juga kendala trade deal yang masih dinantikan. Oke, so kesimpulan dari semua itu saya ambil di sini terkait dengan tekanan mitra dagang. Apakah hari ini kita akan dapatkan bahwa mereka akan melakukan penawaran terbaik atau tidak? Agak sedikit pesimis untuk hal ini karena mungkin nanti kita lihat ya di bagian lain saya akan tunjukkan ada beberapa hal yang mungkin membuat kekhawatiran itu bisa dan layak untuk terjadi. Oke, kalau misalkan pun nantinya terjadi kesepakatan, misalkan penawaran itu sesuai dengan apa yang diinginkan Trump dan juga disepakati, akhirnya itu akan meredam ketegangan dari sisi perdagangan. Berarti apa yang akan terjadi? Maka kemungkinan kita akan melihat saham akan rally. Rally ini berarti naik 2 atau bahkan 3 level lebih tinggi dari resisten yang sebelumnya. Kemudian dolar jelas akan mengalami penguatan. Dan emas dampaknya negatif, akan tertekan turun, dan juga termasuk mata uang lain yang bersinggungan atau berlawanan dengan US dollar. Berarti mata uang lain akan relatif melemah. Itu berarti USD Japanese naik, kemudian euro ataupun pound sterling itu akan turun. Nah sebaliknya, kalau tidak terjadi kesepakatan atau let's say tidak ada penawaran yang menurut Trump itu tidak menarik sama sekali, ya, maka ini akan menyebabkan ketegangan yang berlanjut dari sisi perdagangan. Dan posisi sebaliknya tentunya imbas kepada saham itu akan mengalami penurunan, dolar akan mengalami pelemahan, emas tentunya akan lanjutkan ke rally. Rally ini berarti sangat terbuka kemungkinan untuk mencapai level let's say mungkin 3.400-an ya. Mungkin dari level resistennya
3405 ataupun bahkan 3415. Saya rasa itu adalah area yang paling memungkinkan untuk muncul kalau misalkan tidak terjadi kesepakatan ini. Nah, sebaliknya juga kita akan coba tunggu ya, apakah mata uang seperti euro akan punya kesempatan untuk lebih tinggi atau tidak. Karena satu sisi mereka mulai mengantisipasi dampak penurunan suku bunga dari ECB di hari Kamis, sehingga nantinya mungkin anggaplah market discount everything, dia turun terlebih dulu, dan di hari Kamis bahwa euro akan mengalami peningkatan ataupun kenaikan. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu ya. Jadi jangan sampai Anda miss dengan apa yang akan terjadi di hari ini, karena kita belum tahu apakah ada penawaran yang betul-betul menarik bagi Trump dari para mitra dagang ini. Termasuk salah satu poin yang kita tunggu-tunggu adalah terkait dengan Uni Eropa, karena kemarin mereka mengancam kalau sampai tidak ada kesepakatan yang saling menguntungkan, apalagi sudah sampai mendekati 9 Juli deadline, maka mereka mengancam tidak segan-segan secara otomatis tarif balasan itu akan segera dinaikkan. Jadinya kemungkinan kekhawatiran dagang itu akan terus mendesak dan akhirnya safe haven yang akan dimulai. Oke, kita lihat di sini tarif baja sudah dimulai, dampaknya akan seperti apa. Jadi ini khususnya untuk Inggris ya teman-teman. Ada hal yang cukup menarik di sini. Kebijakan tarif ini ternyata diberlakukan untuk semua negara. Jadi baja dari semua negara yang masuk ke Amerika itu dikenakan tarif 50%. Sebaliknya untuk Inggris hanya dikenakan 25%. Saya rasa ini terkait dengan kesepakatan dagang yang sudah dicapai lebih dulu ya antara Amerika dengan Inggris. Jadi ini masih menjadi bagian yang ya dikategorikan Mr. Nice Guys cukup baik kepada Inggris daripada ke negara-negara lain. Nah, kemudian masa berlakunya kurang lebih sudah mulai berlaku karena ini sudah jam 1 siang. Jadi kalau kita lihat di sini berarti sudah resmi berjalan dengan tarif 50% untuk semua negara kecuali untuk Inggris 25%. Dampaknya seperti apa? Ada kekhawatiran bahwasanya ini akan berpengaruh kepada sektor manufaktur terutama untuk pasar pekerjaan alias pasar tenaga kerja atau kita sebut saja dengan ya jobs gitu ya. Nah, masalahnya adalah studi yang dilakukan oleh Federal Reserve terhadap dampak kebijakan tarif baja di era 2018-2019, masa periode pertamanya Trump, itu ternyata memunculkan kenaikan input atau biaya input yang naik tajam, kemudian juga lapangan kerja di manufaktur itu justru lebih besar atau meningkat lebih besar. Tapi sebaliknya di sektor manufaktur lain itu justru kropos alias tidak ada atau ya berkurang sangat drastis. Jadi ini yang dikhawatirkan adalah masalah PHK ataupun tingkat pengangguran yang mungkin akan bisa lebih tinggi. Jadi kira-kira apakah ini sebanding dengan apa yang dilakukan oleh Trump untuk menaikkan tarif baja? Karena alasan dia adalah untuk melindungi industri baja domestik terhadap rongrongan ataupun pengiriman barang-barang ataupun baja dari luar negeri. Ya, saya rasa dampaknya baru akan kelihatan sebulan ke depan ya. Itu pun yang paling cepat. Otomatis ini juga yang akhirnya dikatakan oleh Goldsby bahwasanya Federal Reserve masih tetap harus menunggu wait and see terkait dengan dampak tarif tersebut. Kalau memang ternyata tarif baja sudah dinaikkan, ya kita akan lihat di pasar tenaga kerjanya akan seperti apa, terutama untuk manufaktur ya. Dan data manufaktur sebetulnya ISM manufaktur itu sudah rilis di hari Senin kemarin. Jadi kita perlu melihat untuk tinjauannya ke bulan depan. Nah, kemudian yang juga ditekan oleh Goldsby di sini adalah kemungkinan itu akan terlihat dalam waktu 1 bulan dan juga termasuk dampak tarif ini kepada ekonomi. Salah satunya yang paling penting yang ditunggu-tunggu oleh pasar adalah dampaknya terhadap inflasi. Kira-kira apakah dampak ini besar atau kecil? Tentunya ini juga pernah diingatkan oleh Waller ya 2 hari yang lalu bahwasanya kalau dia sendiri melihat tidak akan ada dampak yang terlalu signifikan. Artinya kalau hanya kenaikan tarif itu 10%, ya belum tentu bahwa inflasi itu akan langsung terdorong di atas 3%. Jadi masih ada harapan bahwa Federal Reserve masih bisa menurunkan suku bunga. Terlepas dari itu teman-teman, saya masih tetap mengingatkan mungkin saja ini adalah dampak yang mungkin kita tunggu-tunggu sampai akumulasi data ekonomi dari bulan Juni dan Juli untuk kemudian disampaikan ataupun dipandang perlu atau tidaknya untuk menurunkan suku bunga oleh Fed. Dalam ini adalah Jackson Hole Symposium, nanti Powell itu akan memberikan indikasi apakah perlu apa tidak. Nah, jadi hati-hati dengan dampak dari data-data ekonomi 1-2 bulan ke depan. Saya agak ragu kalau misalkan data non-farm payroll minggu ini pun akan berdampak pada keputusan suku bunga di FOMC Juni ataupun Juli. Dan mayoritas ekonom menilai bahwa ekspektasi dari bulan Juni dan Juli itu sama sekali tidak ada perubahan suku bunga, tapi kita mungkin baru akan terlihat di bulan September ataupun November. Itu pun dengan catatan, entah 1, entah 2 kali
atau mungkin 3 kali. Tapi yang jelas untuk saat ini market hanya mengantisipasi penurunan suku bunga Fed itu hanya sebesar 2 kali, maksimum di tahun 2025. Terlepas dari itu, berarti mau tidak mau kita tunggu dengan Jackson Hole Symposium di bulan Agustus, yang berarti masih punya waktu 2 bulan. Bukan berarti itu tidak ada kesempatan untuk bulan Juni dan Juli, karena beberapa data ekonomi yang ditunjukkan beberapa bulan terakhir justru menunjukkan indikasi mulainya terjadi pelemahan ekonomi. Nah, UBS punya peringatan kepada Anda semua terkait dengan US dollar, yaitu kaitannya dengan dampak perang dagang terhadap US dollar. Menurut mereka melihat ada kesengajaan dari beberapa mitra dagang ini sengaja untuk menunda-nunda atau mengulur-ngulur untuk tidak bersepakat atau menjadikan kesepakatan dengan Amerika. Mereka masih punya berharap bahwa persyaratan dilonggarkan sehingga akhirnya saling menguntungkan atau bahkan lebih menguntungkan. Nah, celakanya posisi ini justru akan berdampak pada putaran baru, ancaman baru dari Trump dan juga pemerintahan Trump untuk menaikkan tarif seperti yang terjadi 2 minggu lalu ya. Kalau tidak salah mereka meresmikan untuk menghukum dari kebijakan tarif khususnya untuk Uni Eropa. Nah, kita akan lihat ini dampaknya apakah itu juga akan sama kepada negara-negara lain. Kalau iya, berarti itu akan berisiko dan akhirnya terlalu high risk dan mereka melihat ada kondisi di mana US dollar akan berpotensi melemah. Satu sisi, yang dikhawatirkan oleh market kalau tarif itu semakin besar, takutnya adalah inflasi akan mulai kenaikan sehingga akhirnya memaksa kepada Fed untuk menaikkan suku bunga. Justru UBS melihat hal sebaliknya. Mereka tidak melihat alasan yang tepat untuk menaikkan suku bunga karena di sisi lain ada terjadi pelemahan ekonomi. Sehingga pelemahan tersebut atau perlambatan ekonomi tersebut berdampak pada market mulai mengantisipasi kemungkinan Fed untuk turunkan suku bunga. Jadi jelas, di sini tidak ada faktor yang menyebabkan atau membuka peluang untuk menaikkan suku bunga, melainkan justru sudah mulai mengantisipasi terkait dengan penurunan suku bunga. So, data ekonomi untuk hari ini, di jam 3 kita akan lihat data service PMI dari zona Eropa dan juga setengah 4-nya adalah dari Inggris. Tentunya kalau misalkan angkanya relatif lebih kuat, kita akan lihat penguatan ataupun kenaikan dari masing-masing mata uang. Tapi kalau misalkan melemah, maka kemungkinan baik itu euro ataupun pound sterling itu akan relatif turun. Sementara di malam hari tentunya kita akan nantikan di jam 7.15 yaitu data EDP. Anda bisa lihat di sini agak jompang ya, ekspektasinya 111.000, sementara bulan sebelumnya itu berada di 62.000. Kalau memang data ini lebih tinggi, hati-hati, kemungkinan emas akan turun sebagai respon ataupun reaksi pasar, tapi hati-hati juga karena kemungkinan berikutnya adalah kita tetap harus fokus dengan data jam 9 malam, yaitu data ISM non-manufacturer atau yang dikenal dengan ISM Service PMI. Bagaimana dampaknya kalau lihat dengan angka, mungkin angkanya ekspansi ya, 52, kemudian dari 51,6, berarti mengalami kenaikan dari 51 menjadi 52. Tapi kalau angkanya lebih rendah, misalkan anggaplah 51,5 atau 51,4, serasa tidak ada alasan untuk dolar mengalami penguatan lebih lanjut. Berarti dampaknya ini bisa mendorong kembali kepada emas, menekan sedikit kepada US index ataupun indeks saham Amerika, tapi juga yang kalah penting adalah terkait dengan nasib US dollar itu sendiri. Dan saya rasa karena ini adalah saling atau semakin mendekati dengan non-farm payroll di hari Jumat, kemungkinan pasar pun akan menahan diri untuk agresif sampai ke hari Jumat data non-farm payroll.